Warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Siti Munawarah dengan nomor induk mahasiswa 2301 0401 0162. Kali ini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas prioritas mata kuliah integrasi ilmu yang diampu oleh Ibu Rizkatul Hasanah, SOS, MSOS tentang materi integrasi ilmu. Berikut mind mapping yang telah saya buat untuk menjadi acuan pembahasan akan saya jelaskan dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama, ada pengertian ilmu-ilmu, klasifikasi ilmu menurut Islam dan Barat serta makna integrasi ilmu. Kedua, ada tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu serta dalil-dalil makniyah. Ketiga, ada dikotomi ilmu Barat. Yang keempat, ada islamisasi ilmu dan saintifikasi Islam. Kelima, ada hakikat ada atau eksistensi integratif imaterial, imajinatif material. Keenam, ada hubungan ilmu spiritual, rasionalis, empirik atau huduri husuli. Dan yang terakhir, ada integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia dan alam. Memasuki pembahasan yang pertama, pengertian ilmu-ilmu, klasifikasi ilmu menurut Islam dan Barat serta makna integrasi ilmu. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses pengamatan, penalaran, dan eksperimen. Klasifikasi ilmu dapat dilihat dari perspektif Islam dan Barat. Dalam perspektif Islam, ilmu dibagi menjadi tiga, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Bayani adalah sistem pemikiran yang berbasis pada teks, sedangkan burhani berbasis pada rasio, dan irfani berbasis pada intuisi. Sedangkan dalam perspektif Barat, ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Integrasi ilmu adalah upaya untuk menyatukan berbagai disiplin ilmu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi ilmu tidak hanya sekedar menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum saja, tapi juga merupakan sebuah upaya untuk menyatukan ilmu agama yang bersumber dari wahyu dan ilmu umum sebagai tumpang hasil pemikiran manusia. Integrasi ilmu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjadikan ilmu manajemen sebagai inspirasi dalam mengembangkan teori-teori baru dalam agama Islam, menjadikan ilmu manajemen sebagai perspektif dalam kajian ilmu keislaman, serta menjadikan ilmu manajemen sebagai pengamal nilai-nilai keislaman yang diabadikan untuk kemaslahatan manusia. Integrasi ilmu juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk kepribadian siswa yang integratif. Integrasi ilmu, agama, dan sains juga dapat membantu dalam pendidikan Islam di era modern. Potensi integrasi ilmu terletak pada pengintegrasian antara ilmu pengetahuan dengan ketuhanan, keberagaman, kebermoralan, kemanusiaan, dan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Integrasi keilmuan dapat dilakukan melalui pola pendidikan dan pengajaran yang holistik, sehingga menimbulkan kesadaran dalam diri si pencari ilmu akan keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keagamaan dan moral. Integrasi keilmuan juga dapat dilakukan melalui pengadaan mata kuliah khusus tentang nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan lintas fakultas dan jurusan. Memasuki pembahasan kedua, yaitu tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu serta dalil-dalil nakliyah. Paradigma tauhidi dalam Islam menekankan bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu kesatuan yang berasal dari dan bermuara pada Allah melalui wahyunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Paradigma ini memandang bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dalam konteks geometri sederhana, paradigma tauhidi dapat diilustrasikan sebagai sebuah lingkaran yang melambangkan kesatuan ilmu, pengetahuan, dan agama. Dalam pusat lingkaran sebagai representasi dari Allah sebagai sumber dari segala ilmu. Tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu merujuk pada konsep penyatuan atau kesatuan dalam pemahaman ilmu dan agama. Paradigma ini mencakup integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama, khususnya dalam konteks Islam.
Paradigma integrasi ilmu juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk kepribadian siswa yang integratif. Dengan demikian, tauhid sebagai paradigma integrasi ilmu menggambarkan upaya untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan ajaran agama, terutama dalam konteks keilmuan Islam. Salah satu ayat yang mencerminkan paradigma tauhidi adalah surat Al-Fussilat ayat 53 yang artinya, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Lalu, pembahasan ketiga, dikotomi ilmu barat. Problem dikotomi dalam konteks pendidikan Islam merujuk pada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, dapat mengarah kepada kemodernan dan keterutamaan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Dikotomi ini mengancam kualitas pendidikan yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang ilmu agama. Beberapa faktor penyebab dikotomi pendidikan Islam meliputi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, kemodernan, dan kurangnya integrasi ilmu. Problem dikotomi dalam konteks pendidikan dan ilmu pengetahuan melibatkan pembagian dua aspek yang berbeda menjadi ketentuan dan antagonistik. Berikut adalah beberapa contoh problem dikotomi dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama. Dalam konteks Islam, dikotomi ilmu menjadi warisan kolonial Belanda yang memberikan kebebasan dalam beragama, tapi setengah-setengah memberikan kebebasan. Hal ini mengarah pada pemisahan antara ilmu pengetahuan atau melibatkan ilmu yang diambil dari kolonial Belanda dan agama melibatkan ilmu yang berasal dari Allah. Kedua, pemisahan antara pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah rakyat. Pemisahan ini menjadi agenda utama pejabat dalam pendidikan di Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian dalam sistem pendidikan. Misalnya, pemerintahan hanya menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yaitu sistem pendidikan pesantren, sementara sistem pendidikan sekolah rakyat dikecuali. Yang terakhir, pemisahan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, dikotomi ilmu pengetahuan sering kali menjadi ketentuan antara ilmu yang diambil dari kolonial Belanda dan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini mengarah pada pemisahan antara ilmu yang diambil dari kolonial Belanda dan kehidupan sehari-hari mereka, yang dapat mengarah pada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari mereka. Memasuki pembahasan keempat, yaitu Islamisasi ilmu dan saintifikasi Islam. Islamisasi ilmu dan saintifikasi Islam adalah dua konsep yang berbeda dalam pendekatan terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari kedua konsep tersebut. Kelebihan Islamisasi ilmu: membuka peluang bagi umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan ajaran Islam, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih holistik dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, dan terakhir meningkatkan kesadaran utama umat Islam tentang pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kekurangan Islamisasi ilmu dapat menimbulkan pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama, sehingga mengurangi kesatuan antara keduanya. Dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang kurang objektif dan tidak sesuai dengan standar ilmu pengetahuan modern. Dan yang terakhir, dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terlalu banyak membatasi pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu, kelebihan sertifikasi Islam. Pertama, mendorong umat Islam untuk memperkuat iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, membantu umat Islam untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kekurangannya dapat menghasilkan pemahaman yang sempit dan dogmatis tentang ajaran Islam, dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terlalu banyak membatasi pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama, sehingga mengurangi kesatuan antara keduanya. Memasuki pembahasan yang kelima, hakikat ada atau eksistensi integratif, imaterial, imajinatif, material. Imaterial. Dalam konsepsi Islam, imaterial merujuk pada dimensi kerohanian atau spiritual manusia yang meliputi roh, jiwa, akal, dan sebagainya.
imaterial manusia terdiri dari roh yang merupakan daya manusia untuk mengenal dirinya dan Tuhan, serta kemampuan untuk berpikir dalam perspektif Islam. Aspek imaterial manusia juga terlihat dari aktivitas jasmania, di mana ruh dipandang sebagai aspek kerohanian yang tidak pengaruh oleh kematian dan akan tetap ada serta bangkit kembali pada hari kiamat. Oleh karena itu, dalam konsepsi Islam, dimensi imaterial manusia memiliki peran penting dalam menentukan hakikat dan keberadaan manusia. Imajinatif dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan manusia untuk menggunakan imajinasi atau bersifat khayal. Imajinatif juga dapat merujuk pada daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar, kejadian, atau karya-karya berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Dalam Islam, imajinatif juga terkait dengan aspek spiritual dan keberadaan manusia, seperti ruh, kesadaran diri, kesadaran universal, dan kelangsungan. Material. Dimensi material merujuk pada aspek kehidupan yang bersifat kebendaan, seperti bentuk-bentuk dan manifestasi-manifestasi yang bersifat kebendaan. Sementara itu, dimensi material juga mencakup peradaban material yang merupakan salah satu sarana untuk kemajuan dunia umat manusia hingga berjalan dengan peradaban spiritual ilahi yang akan menghasilkan kebahagiaan. Peradaban material diibaratkan sebagai kaca lampu, sedangkan peradaban spiritual adalah pelita. Analogi ini menggambarkan bahwa peradaban material ibarat tubuh yang membutuhkan roh, artinya peradaban spiritual untuk memiliki kehidupan. Perbedaan dan ketunggalan realitas yang tergambarkan pada hubungan Tuhan manusia alam dapat dijelaskan sebagai berikut. Perbedaan realitas. Tuhan. Dalam konsep Islam, Tuhan adalah pencipta yang maha kuasa dan maha mengetahui atas segala sesuatu. Tuhan adalah sumber dari segala realitas dan keberadaan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal, kehendak, dan tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan alam semesta sesuai dengan ajaran agama. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang mengandung keajaiban dan keindahan, serta menjadi tempat bagi manusia untuk mengenal dan mengabdi kepada Tuhan. Ketunggalan realitas. Ketunggalan Tuhan. Dalam Islam, Tuhan adalah satu-satunya keberadaan yang mutlak, tidak terbagi dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ketunggalan manusia. Setiap manusia memiliki keunikan dan tanggung jawab pribadi dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Ketunggalan alam. Meskipun alam semesta memiliki beragam bentuk dan keberagaman, namun semuanya berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Ayat yang mencerminkan hubungan Tuhan manusia alam ada pada surah Ar-Rum ayat 41. Dalam Al-Quran menyatakan korupsi telah menjalar di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, di mana perbuatan manusia memiliki dampak terhadap alam semesta dan Tuhan sebagai pencipta memberikan balasan atas perbuatan tersebut. Dalam pemikiran tasawuf, terdapat konsep wahdat al-wujud yang menafsirkan alam sebagai kesatuan dengan Tuhan. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memanfaatkan, mengolah, dan menjaga potensi alam semesta yang telah diciptakannya. Hubungan antara manusia dan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, melainkan hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Tuhan. Manusia bukanlah satu kategori yang berada di luar kategori alam, namun merupakan bagian dari alam. Meskipun demikian, manusia dalam pemikirannya tidaklah sekedar bagian dari alam, melainkan menjadi bagian sentral dari alam. Konsep wahdat al-wujud juga menekankan bahwa Tuhan, manusia, dan alam semesta merupakan satu kesatuan sebagai bentuk manifestasi Tuhan. Dalam konsep ini, manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga keselarasan hubungan antara manusia dengan alam. Karena hal ini sama artinya menjaga keharmonisan dengan Tuhan, Sang Pencipta semesta. Memasuki pembahasan ke-6, yaitu hubungan ilmu spiritual rasionalis empirik dan huduri husuli. Pertama, hubungan ilmu spiritual rasionalis dan empirik. Dalam konteks Islam, hubungan antara ilmu spiritual rasionalis dan empirik memiliki referensi yang penting. Ilmu spiritual dalam Islam mencakup pengetahuan tentang aspek-aspek keagamaan, kehidupan batin, dan hubungan manusia dengan Tuhan.
Sementara itu, ilmu rasionalis mengacu pada pengetahuan diperoleh dari akal dan pemikiran rasionalis, sedangkan ilmu empirik berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman praktis. Dalam konteks pendidikan Islam, integrasi antara aspek spiritual rasionalis dan empirik dianggap penting untuk mencapai pemahaman yang holistik dan menyeluruh. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa integrasi aspek rasional dan spiritual dalam pendidikan Islam dapat ditemukan pada ayat Al-Quran di mana orang yang dianggap mengintegrasikan aspek pikir dan zikir disebut sebagai ulul albab yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Integrasi ini dianggap penting untuk diterapkan pada kurikulum tujuan pembelajaran dan evaluasi pendidikan Islam. Dalam konteks spiritualisme dalam Islam terdapat kepercayaan bahwa jiwa yang berangkat atau saat meninggal masih bisa berhubungan dengan jasad melalui seorang medium yang masih hidup. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan emosional yang kuat baik pada penolakan maupun penerimaan terhadap spiritualisme. Spiritualisme dalam Islam juga dianggap memiliki fungsi untuk mendorong gerak sejarah ke depan untuk membuat hidup lebih seimbang bagi masyarakat. Kedua, hubungan ilmu huduri-husuli. Ilmu huduri dan husuli merupakan dua konsep epistemologi yang penting dalam pemikiran Islam. Ilmu huduri merujuk pada pengetahuan yang hadir secara langsung dalam kesadaran manusia, sedangkan ilmu husuli merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui proses rasional atau pengamatan dalam konteks filsafat Islam. Kedua konsep ini memiliki peran yang signifikan dalam memahami sifat pengetahuan dan realitas. Ilmu huduri atau pengetahuan dalam kehadiran merupakan pengetahuan yang hadir dalam kesadaran manusia tanpa melalui proses rasional atau pengamatan. Pengetahuan ini dianggap sebagai pengetahuan yang bersifat langsung dan berasal dari Tuhan. Sementara itu, ilmu husuli atau pengetahuan dengan cara rasionalis merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui proses rasional, pengamatan, atau dedukasi. Dalam pemikiran Mula Sadra, ilmu huduri dianggap sebagai ilmu utama yang tertanam dalam diri manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan. Sementara ilmu husuli berfungsi sebagai ilmu pendukung. Konsep ini memiliki implikasi dalam memahami sifat pengetahuan, realitas, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dari perspektif epistemologi, ilmu huduri dan husuli memiliki perbedaan dalam sumber, metode perolehan, dan sifat pengetahuan yang dihasilkan. Ilmu huduri menekankan pada pengetahuan yang bersifat langsung dan berasal dari Tuhan, sementara ilmu husuli menekankan pada pengetahuan yang diperoleh melalui proses rasionalis dan pengamatan. Dalam konteks pemikiran Islam, pemahaman tentang ilmu huduri dan husuli memiliki dampak yang signifikan dalam memahami sifat pengetahuan, realitas, dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Konsep ini juga memiliki implikasi dalam bidang metafisika, epistemologi, dan filsafat agama dalam tradisi pemikiran Islam. Pembahasan terakhir yaitu ketujuh ialah integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah, kemaslahatan manusia dan alam. Integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah merupakan konsep yang penting dalam pemikiran Islam. Integrasi ini mencakup upaya untuk menggabungkan pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengabdian kepada masyarakat. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum dianggap penting untuk mencapai konsep ketuhanan ilmu sesuai dengan semangat Al-Quran dan hadis serta semangat para ulama terdahulu. Integrasi ini juga dianggap sebagai bagian yang integral dalam diri seseorang, sehingga dengan demikian ilmu dan iman menjadi bagian yang integral dalam diri seseorang. Integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah juga dianggap sebagai bagian dari sistem kehidupan Islam yang melibatkan proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai moral Islam melalui sejumlah informasi, pengetahuan, sikap, perilaku, dan budaya. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum juga dianggap sebagai bagian yang integral dari diri seseorang, sehingga dengan demikian ilmu dan iman menjadi bagian yang integral dalam diri seseorang. Integrasi ilmu untuk pengabdian kepada Allah juga dianggap sebagai bagian dari sistem kehidupan Islam yang melibatkan proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai moral Islam melalui sejumlah informasi, pengetahuan, sikap, perilaku, dan budaya. Itulah penjelasan saya mengenai materi integrasi ilmu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.